Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kali ini kita akan menanggapi propaganda dari Donditan, yang mana setiap kali dia kedatangan tamu untuk diwawancarai atau dalam setiap kajiannya tentang Kristen, hal ini selalu ditunjukkannya, seakan-akan apa yang ditunjukkannya itu menjadi kepercayaan orang Kristen. Padahal jika gunakan standar yang sama, hal tersebut juga berlaku pada agama barunya. Teman-teman penasaran apa yang dia sering tunjukkan? Berikut videonya. Gue penasaran nih kok. Gue bener-bener interested banget sama yang Bible. Oh, no, yang putih noh, yang di bawah. Yang ini. Itu gue shock loh. Keluarin dulu, pasti gak pernah lihat ya? Gue gak pernah lihat. Yang mana ada sih di sini? Ya kan? Iya. Gue shock loh dengan adanya itu beneran. Ini maksudnya. Kehadiran ini. Ini. Ya begitulah. Jadi kalau dilihat kan kekristenan itu sebenarnya kan saking banyaknya denominasi, saking banyaknya sekte. Jadi kan seperti bebas banget gitu. Bebas berpikir, bebas mendirikan sekte sendiri gitu. Iya. Sampai akhirnya jadi yang begini. Ini enggak. Ini bagus loh. Warnanya pelangi. Oh, Pelangi itu warnanya ciptaan. Kan lagi hype sekarang kok. Iya benar. Lagi Ini hype. Kita sudah saksikan bersama, bagaimana Donditan menunjukkan Alkitab Queen James Bible, seakan-akan kita sebagai orang Kristen menyetujui Alkitab tersebut. Queen James Bible adalah pekerjaan orang Kristen liberal. Padahal dalam Alkitab sangat jelas melarang praktek LGBT. Seperti yang kita bisa baca dalam Perjanjian Lama, yaitu pada Imamat 18 ayat 22. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Bukan cuma di situ, dalam Imamat 20 ayat 13. Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Teman-teman lihat, larangan LGBT sangat jelas dalam Alkitab. Bukan cuma di Perjanjian Lama, dalam Perjanjian Baru juga menentang perilaku yang menyimpang tersebut. Seperti yang tertulis dalam Roma 1 ayat 26-27. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam rahim mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman, laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Jadi teman-teman baca sendiri, sangat jelas pernyataan Alkitab, di mana praktek LGBT sangat dilarang. Jika ada organisasi membuat Alkitab untuk mendukung LGBT, atau itu seorang pendeta atau bahkan paus atau malaikat sekalipun yang mengatakan LGBT itu halal, tentunya itu sudah bertentangan dengan firman Tuhan. Hal ini sudah dikatakan oleh Rasul Petrus, dalam 2 Petrus 2 ayat 1-2. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Teman-teman lihat, oleh karena pengajaran menyimpang dari guru-guru palsu yang mengikuti hawa nafsu seperti menyetujui LGBT, jalan kebenaran dihujat. Kita kembali ke Donditan dengan standar gandanya. Coba dia sedikit berkaca. Mungkin dia tidak akan menggunakan cara ini untuk menjatuhkan kekristenan. Jika kita gunakan standar yang sama pada agama barunya, tentunya akan kita temui hal yang sama. Contohnya pada video berikut. Bahkan ada satu video lagi yang saya tampilkan kepada Bapak Ibu semuanya, tetapi ini bukan di Indonesia ya, bukan di Indonesia, tapi saya sangat ngenes melihat video ini. Baik, coba lihatlah video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Bapak Ibu semuanya, ya tidak bisa kita pungkiri inilah akhir zaman ya Bapak Ibu semuanya. I'm very, very happy and honored to be part of this ceremony. Participer à cette cérémonie. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin.
Same-sex marriages are taboo in Islam, but Zayed doesn't care. He wants to break new ground. Sebuah masjid di Berlin, Jerman mengibarkan bendera pelangi untuk mendukung komunitas LGBT. Pengibaran tersebut dilakukan menjelang sholat Jumat di depan kerumunan kecil termasuk Senator Budaya Berlin. Tak hanya mengibarkan bendera pelangi, jemaah yang hadir bahkan mengenakan stiker serupa. Teman-teman lihat, ada pernikahan sesama jenis dilakukan dengan cara Islam. Ada masjid yang mendukung LGBT, ada juga masjid khusus LGBT. Jika kita menggunakan standar Donditan yang kemana-mana membawa propaganda Alkitab LGBT, seakan-akan itu ajaran Kristen. Apakah kita bisa katakan, dengan melihat video tadi, kita bisa katakan Islam menyetujui LGBT? Tentu saja Donditan akan menolaknya. Inilah yang kita sebut standar janda. Gantinya menilai Kristen sesuai ajaran Alkitab, malah dia menilai Kristen dari orang-orang yang salah mempraktekkan ajaran Kristen. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap propaganda Donditan. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Nah ya, surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, kalau nggak salah nomor 1 tahun 79, itu yang melarang ya, orang untuk merayu, intimidasi atau mengajak orang yang sudah beragama, mengajak orang yang sudah beragama. Kalau orang yang belum beragama boleh-boleh saja, tapi kalau yang sudah beragama itu dilarang. 346 menit kemudian. Ya, setelah ini kan sudah menjadi Muslim, kita dakwah sama-sama. Insya Allah. Kita ajak kita PR kita ajak ya siapa saja yang mendengar dakwah kita, baik itu yang Muslim maupun yang non Muslim, untuk kembali ke Islam. Itu aja sebenarnya sih. Flashback. Mengajak orang yang sudah beragama. Kalau orang yang belum beragama boleh-boleh saja, tapi kalau yang sudah beragama itu dilarang. Memang mualaf ini nakal gitu loh. Nah, orang yang berislam itu namanya Muslim. Tetapi bukan berarti Muslimnya tuh harus yang mengikuti syariat daripada Nabi Muhammad SAW. Orang yang Muslim atau orang yang berislam itu artinya orang yang berserah diri hanya kepada satu Tuhan. Jadi nggak usah Yesus, dari mulai sebelum Yesus sampai ke Nabi Adam itu semuanya juga nabi-nabi kita juga Muslim, insya Allah gitu. Karena kan mereka kan hanya berserah diri kepada satu Tuhan. Nah, yang membedakan apanya? Yaitu syariatnya. Mari kita tanya Quran guys. Quran. Siapakah Muslim pertama? Surat Az-Zumar ayat 12. Dan aku diperintahkan agar menjadi orang yang pertama-tama berserah diri. Surah Az-Zumar verse 12. And I am commanded to be the first Muslim. Menurut surah Az-Zumar ayat 12. Yang pertama diperintahkan menjadi Muslim adalah Muhammad. Belum ada orang Islam pada waktu itu. Calon Islam baru satu, Rasulullah Muhammad sallallahu. Halo teman-teman, ini ada fitur baru dari YouTube, di mana teman-teman bisa mensupport channel Pil Pahit dengan cara mengklik thanks seperti ini, lalu akan muncul pilihan jumlah nominal yang teman-teman bisa support. Setelah itu kirim, teman-teman bisa mengirim dengan berbagai aplikasi seperti yang ada di layar. Terima kasih untuk dukungan teman-teman.